wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Hari ini kita akan mengisi jam yang seharusnya waktu itu saya isi, cuma karena jadwalnya bertabrakan. Jadwalnya bertabrakan dengan jadi kebetulan saya sudah terlanjur masuk ke jiwa, jadi yang psikologinya kita atur jadwal ulang. Kalau tidak salah materi saya tentang berpikir ya, tentang thinking, apakah benar? Iya betul Ibu, proses berpikir dan pemecahan masalah secara kreatif. Ya, itu bahan kajian ya. Tetapi kita akan membicarakan bahan itu dengan mempelajari konsep tentang berpikir dan konsep tentang berpikir kritis. Sebenarnya di dalam berpikir kritis itu ada di dalam berpikir ya. Salah satu, oke, I will share. Where is it? Ya, apakah udah terlihat? Masih sudah Ibu. Baik, ya. Yang co-host nanti begitu ada yang bocor, tolong langsung di mute aja ya, supaya nanti tidak ribut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan diskusikan tentang apa itu berpikir. Ya, berpikir ini adalah salah satu aktivitas mental atau bagian dari aspek psikologis, komponen psikologis yang ada di dalam diri individu. Ya, total ada 8 proses mental atau ada 8 fungsi komponen psikologis yang ada di individu yang semuanya sudah Anda pelajari. Ada kesadaran, persepsi, berpikir, bahwa berpikir itu adalah salah satu dari proses mental yang terjadi di dalam diri seseorang atau salah satu komponen psikologis ya di luar dari komponen lain. Nanti Anda cari ada 8 komponen psikologis yang nanti itu bisa menjadi aspek-aspek atau poin-poin assessment ketika Anda mengkaji pasien. Ya. So if you see these pictures, what's on your mind? Is there anybody who tell me what this picture tells us? Ada yang bisa bantu saya? Kalau Anda melihat foto ini, apa yang akan Anda sampaikan? Anda melihat gambar. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ada yang bisa? Silakan. Apa maksud dari gambar ini? Nggak ada? Izin menjawab Ibu. Yuk, silakan. Kalau yang saya tangkap dari gambarnya, yang gambar di sebelah kanan itu kan buah, yang di sebelah kiri itu sayur-sayuran, sedangkan tomat itu ada di posisi dia bisa jadi buah, bisa sayuran juga Ibu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tomat bisa termasuk sayuran, bisa termasuk buah. Makanya dia berada di tengah, di lingkaran. Ada lagi? Kan gambarnya ada 2 nih. Kalau yang bawah ini apa? Apa yang Anda lihat dari gambar bawah ini? Kanan bawah. Ayo, siapa yang berani? Silakan. Nggak ada yang tahu makna gambar di bawah ini? Yang kanan bawah? Menurut Anda apa? Baik Gambar itu. Ibu, izin masuk.
Kalau menurut saya untuk gambaran keluarga ini kayak ada satu keluarga yang harmoni, bahagia, yang terdiri dari ibu, ayah, dan kedua anaknya gitu. Kenapa Anda bisa mengatakan bahagia dan harmonis? Terlihat dari mereka bersama dan tersenyum ibu. Tersenyum. Apalagi yang bisa dilihat selain tersenyum? Mereka berdampingan ibu bersama-sama. Oke, bajunya sama gitu kan ya? Bajunya nuansanya sama, semuanya tersenyum, anaknya bermain, artinya boleh bermain gitu kan? Kita dari gambar ini kita bisa menyampaikan seperti itulah kira-kira. Apakah ada yang punya pendapat berbeda? Is there anybody who can tell us in a different way? Atau mungkin punya persepsi yang berbeda? Nah, itu kan cuma di foto aja Bu, pada kenyataan sebetulnya kan enggak gitu misalnya. Adakah? Tidak ada? Semua melihat, semua mempersepsikan sesuai dengan apa yang dilihat gitu kan ya. Kebetulan ini hanya 2 dimensi, jadi kita hanya bisa melihat. Nah, apa yang disampaikan oleh 2 teman Anda tadi itu adalah berpikir. Itu bentuk berpikir. Jadi kita tidak akan pernah tahu seseorang itu berpikir atau tidak sebelum orang itu mengekspresikan melalui kata-kata kah, melalui gambar kah, ya. Jadi kalau tidak ada ekspresinya seperti itu tadi, kita tidak pernah tahu sebetulnya apa yang terjadi di pikiran orang tersebut. Jadi sekali lagi, berpikir bisa dilihat melalui kata-kata yang disampaikan atau melalui gambar yang diberikan. Ada berpikir di situ. Ya, itu secara global bahwa kalau kita ingin tahu seseorang itu berpikir atau tidak, maka kita harus mendengarkan dia bicara, kita harus membuat dia berbicara, atau kita harus membuat dia Oke, saya lanjut lagi. Jadi sekali lagi berpikir itu bisa kita ketahui bila seseorang itu mengekspresikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan atau gambar, ya. So this is another picture. Please look at it carefully and think. Kira-kira bagaimana Anda menghubungkan kelima titik ini dengan 1 kali garis. Tidak 2 kali, tidak ada garis yang 2 kali di garis ya. Tidak ada garis yang dilewati 2 kali atau tidak dilewati. Dan tidak boleh mengangkat pensilnya atau bolpennya. Kira-kira gambarnya dari huruf mana ke mana dulu? Mana ke mana silakan dicoba. Siapa yang bisa memperkirakan? Jawab, Bu. Yuk. Iya, kalau menurut saya dari huruf A Terus ke terus D, C, B, A. Berarti A sama C-nya nggak ada garis? Oh iya, masih kelewat ya, Bu? Kelewat. Coba, siapa lagi yang bisa? Izin menjawab, Ibu. Yuk, silakan siapa dulu? Raise hand boleh? Siapa dulu? Silakan Elsa. Ya, baik, makasih. Sebelumnya Salsa Kumalasari dari kelas A. Menurut saya itu dari B, A, E, D, C, E. Tunggu, B, A, E, D, D, B, C, E. B, ke bawah. Oke, good. Ya kan? Dari B,
A, E, D, balik ke sini lagi, terus langsung tarik ke bawah kan? Kena semua jadi. Nah, ini salah satu aktivitas berpikir. Kalau tadi kita melihat gambar, memaknai, kalau sekarang kita mikir gimana jalannya, gimana strateginya supaya apa yang diminta ini bisa terjawab. Gitu kan ya. Ini juga proses berpikir. Mana yang lebih membutuhkan pikiran lebih banyak, yang tadi atau yang ini? Mana yang perlu berpikir keras? Gambar yang di depan Yang tadi ini, Bu. atau yang terakhir, yang titik-titik? Yang terakhir. Yang terakhir. Kenapa bisa ini lebih butuh berpikir lebih banyak? Karena kan harus butuhnya apa sih Bu? Jalan buat jalan proses berpikirnya seperti itu Ibu. Iya. Ini yang namanya problem solving. Ketika Anda membaca perintah, kemudian dikasih case, kan Anda mikirkan gimana cara menyelesaikan kan? That's problem solving. Jadi ketika kita harus menyelesaikan satu permasalahan, kemudian kita gunakan strategis langkah-langkah tertentu, maka itu disebut problem solving, penyelesaian masalah. Bukan memecahkan masalah. Kalau Anda memecahkan masalah, satu masalah dipecah jadi 3. Tapi kalau solve the problem, menyelesaikan masalah. Masalah itu selesai. Ya, paham bedanya antara konsep berpikir dan solve the problem. Jadi mana yang lebih besar? Konsep berpikir atau konsep problem solving? Berpikir ada di dalam problem solving atau problem solving ada di dalam berpikir? Problem Izin jawab dari, Ibu, menurut silakan. saya problem solving yang ada di dalam berpikir. Oke, good. Masalah tidak akan pernah selesai ketika kita tidak menggunakan kemampuan berpikir kita. Makanya, how to solve the problem is use your brain. Nggak pernah ada feeling dipakai untuk menyelesaikan masalah. Ya, oke. Ini konsep-konsep tentang berpikir, tentang problem solving Anda sudah dapat. So, how thinking process? How the process of our thinking? First, you will receive a stimulus. Tadi kan saya kasih gambar, gambar itu merupakan stimulus. Kemudian saya minta Anda semua melihat, kemudian membuat garis kah, menerjemahkan gambar kah, dan seterusnya. Anda mendefinisikan sendiri ya bahwa itu adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena senyum, karena anaknya ini dan seterusnya, tidak ada kesedihan dan seterusnya. Membentuk opini kan? Oh ternyata gambar yang seperti itu gambar yang menunjukkan kebahagiaan. Itu kan opini. Ada nggak yang punya pendapat berbeda? Boleh nggak kalau punya pendapat berbeda? Boleh. Ya. Berdasarkan apa? Kenapa tadi temannya mengatakan kalau senyum itu adalah bahagia, harmonis? Ada nggak senyum yang pura-pura? Di depan kamera gitu senyum gitu, habis itu manyun-manyunan pergi. Yang penting di depan kamera oke, yang penting kelihatan di orang banyak bahwa kita kompak sekeluarga pakai baju rapi ini. Udah gitu nanti begitu orang lain nggak lihat kita kembali lagi ke dunia masing-masing. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Nah, orang yang berpikir seperti itu berarti menggunakan pengalamannya, bukan semata-mata apa yang ada di depan mata. Jadi ketika kita berpikir, ketika kita mendefine something and we develop our opinion, so experience is included in our opinion. It use our experience, our past experience. Pasti dipakai. Kalau kita melihat warna merah, apa arti warna merah? Izin menjawab, berani Ibu. Berani. Is there any opinion about red? Izin jawab, Bu. Merah, darah. Darah. Berani. What else?
Is it angry? No. Siapa lagi yang bisa? Elsa? Siapa tadi yang mau ngomong? Selain merah, berani, sama darah? Izin menjawab Ibu. Cinta juga bisa Ibu. Oh, good. Cinta bisa pakai warna merah karena hati love itu gambar selalu merah ya atau pink ya. Kalau love hitam bukan love ya. Nah, lain. Oke. Ada lagi? Kenapa? Tadi siapa yang bilang cinta merah? Udah langsung hilang. Siapa? Ya, saya Ibu Elsa dari kelas A. Oke, benar. Elsa, kenapa Anda mengidentikan merah dengan cinta? Iya, karena kan kalau misalnya love, itu gambar love kan emang identik dengan merah Ibu. Terus apa lagi? Adakah pengalaman Anda sebelumnya dikasih bunga warna merah? Iya, bunga Nah, mawar biasanya kan identik mengungkapkan rasa kasih sayang dengan memberi bunga mawar. Seperti itu Ibu. nggak pernah ada yang ngasih bunga bangkai ya? Tidak ada Ibu. Ketawa. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi how the thinking process is start with a stimulus. And then we define something from this stimulus. Kita definisikan itu bukan hanya pengertian ya, tapi kita merespon dengan ini kira-kira apa ya stimulus ini, saya mesti ngapain ya, oh berarti saya harus begini. And then we develop our opinion. Kita menjawab itu Anda memberikan opinion. Ya. Kemudian melakukan decision. Kita putuskan, oh berarti saya harus mengatakan seperti ini supaya Bu Indri itu ngerti maksudnya apa. Dan terakhir kita membuat conclusion. So all this process is happen in a second. Apakah proses ini terjadi berjam-jam? Enggak. Ketika Anda ditanya, langsung mikirkan berapa menit itu, berapa detik. Mungkin nggak sampai 1 menit, udah tahu jawabannya seperti apa. Ya, itu menandakan ada proses berpikir. Jangan lupa ketika kita bicara thinking process, it include the brain function. Ya, jadi fungsi otak itu sangat penting untuk proses berpikir. Artinya ketika terjadi sesuatu dengan otak, bisa nggak proses berpikir ini berjalan dengan mulus seperti ini? Tidak. Jadi ketika nanti Anda bertemu dengan orang yang mungkin bicaranya ngalor ngidul, nggak nyambung, bikin pusing, kita bisa berpikir mungkin terjadi sesuatu di otaknya. Apakah itu anatomi, apakah itu fungsi. Sampai berpikirnya menjadi berantakan, acak adul, sehingga yang disampaikan juga kata-katanya membingungkan. Ya, that's concept about thinking. So thinking is connecting between prior and present knowledge. Ya. Jadi dia menghubungkan antara pengetahuan-pengetahuan kita yang lalu dengan yang sekarang. Bisa di dalam satu opini atau ide, bisa beberapa dan seterusnya. Jadi from our memory in the past, prior knowledge, and from our learning today, so you will think of something. Jadi ketika kita berpikir, kita menggabungkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba dan seterusnya melalui panca indera kita gabungkan dengan memori dan seterusnya, berarti terjadilah proses pikir itu. Ya, this is the concept about thinking. Ini beberapa define, ya, definisi yang mudah tentang thinking. Apa itu a behavior, a problem solving behavior, etc. Ya, internal activity karena terjadi di dalam tubuh kita dari stimulus yang ada dari luar maupun dari dalam diri sendiri. So this is thinking definition from the experts. Ya, silahkan. Anda mau pakai siapa? Tapi prinsipnya tadi bahwa berpikir adalah salah satu kegiatan psikologis tubuh, salah satu fungsi mental, menggunakan otak, kemudian melibatkan memori dan pengetahuan yang saat ini, kemudian membutuhkan panca indera dan seterusnya dan seterusnya. Dan bentuk dari berpikir salah satunya adalah konklusi atau solve the problem. Ya. Ada beberapa tingkatan thinking from the simple way to the complex. The simple way is only knowledge, tahu.
Oh tahu si A rumahnya di situ tahu. Tapi rumahnya kayak apa, gedung apa bukan, reot apa bukan, punya berapa kamar, jalan sempit apa enggak, punya halaman, enggak. Tapi cukup sekedar tahu. Comprehension itu paham. Lebih dari sekedar tahu, tapi dia sudah paham. Oh enggak, itu yang rumahnya dia itu yang warnanya coklat, kemudian pintunya begini, kemudian ini punya halaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Level thinking berikutnya adalah apply. Ketika seseorang mampu mengaplikasikan satu teori, mengaplikasikan satu pembelajaran yang dialami, ya, diaplikasikan, diterapkan, digunakan di dalam kehidupannya sehari-hari, that's the third level of thinking. Jadi sudah tahu, kemudian dia mempelajari lebih dalam sampai dia jadi paham, sesudah dia paham, ilmu ini dia pakai di kehidupannya sehari-hari, berarti kemampuan berpikirnya meningkat lagi. Tahapan berikutnya adalah analyze. Analyze itu kalau dari satu ya, dari satu benda dipisah-pisahin. Oh ini donat. Donat itu terbuat dari terigu, dari gula, dari mentega, dari ini. Mentega itu terbuat dari ini. Terigu itu dari gandum ini dan seterusnya. Ketika kita mampu mengurai satu donat menjadi material-material nutrisi, itu adalah kemampuan berpikir analyze. Analyze itu dari satu di breakdown menjadi banyak. Ya, itu dianalisis, dilihat. Oh, ini sesuai dengan kalau orang udah habis minum ganja atau habis minum narkoba, kenapa nggak bisa berpikir ya? Kenapa ada halusinasi? Oh, karena narkoba ini atau ganja ini mempengaruhi ini di kepala, kemudian mempengaruhi hormon ini, mempengaruhi neurotransmitter ini, sehingga terjadi halusinasi. That's analyze. Analyze artinya kita melihat, kita menggambarkan, kita menjelaskan satu fenomena menggunakan berbagai ilmu atau melihat satu fenomena itu dari berbagai unsur. Dijelaskan. That's analyze, ya. And then synthesize. Synthesize ini adalah mengumpulkan dari banyak, dilihat kesamaannya, dilihat perbedaannya, dibuat kesimpulannya. Itu adalah sintesis. Oh, ternyata dari 23 ya. Anda tuh RKI berapa sih? 40 apa 23? Ini yang 40 ya? RKI-nya. Iya, 40 RKI. Ya. Dari 40 yang RKI yang bisa bahasa Inggris hanya 3 misalnya. Yang lain cuma bisa doang tapi nggak fluent misalnya. Oh, dari semua dosen ini ternyata yang fluent pakai in English adalah Miss A, B, C atau Mr. A atau Mr. B gitu. Yang lain masih pakai bahasa Indonesia misalnya. That's synthesize. Itu adalah sintesis. Kita melihat, terus menyimpulkan berdasarkan apa yang kita lihat itu. Jadi ketika nanti Anda ke pasien, kemudian lihat, oh ternyata dari 3 pasien tipoid ini satu yang suhunya begini, satu yang begini. Oh suhunya begini ini kalau dia nutrisinya jelek pasti suhunya begini. Itu sintesis. Ya, berdasarkan experience, berdasarkan fenomena yang kita lihat, kita bisa menyimpulkan sesuatu berdasarkan beberapa teori yang kita gunakan untuk kesimpulan tadi. Dan terakhir adalah mengevaluasi. Mengevaluasi itu menilai kembali apa yang sudah kita lakukan. Sesudah kita lakukan, kita bisa menilai, oh ini ternyata kurangnya di sini, ini lebihnya di sini. Oh kenapa tadi saya bisa ya ujian mata kuliah A karena kemarin saya belajarnya gini. Oh saya gagalnya karena 1, 2, 3, 4. That's evaluation. Itu adalah tingkat berpikir yang paling tinggi. Jadi seseorang tidak akan mungkin melakukan evaluasi kalau dia tidak diawali dari knowledge, tidak diawali dengan tahu. Ya, makanya Anda dikenalkan berbagai macam ilmu, dipelajari berbagai macam ilmu supaya nanti kemampuan berpikirnya lama-lama meningkat. There's a lot of types of thinking. Ya, ada yang membagi menjadi perseptual or konkret, ada yang membagi menjadi konseptual and abstrak, ada yang membagi menjadi creative thinking, logical thinking atau reason, ada yang problem solving, ada yang membagi menjadi konvergen dan divergen. Ya, silahkan, ini perspektifnya, sekali lagi cara berpikir orang itu melihat
thinking itu melihat dari berbagai aspek. Persepsi atau konkret. Kalau konkret itu apa? Konkret? What concrete mean? Sesuai bukan Bu, sesuai faktanya. Sesuai fakta. Oke, that's good. Ada lagi? Concrete is nyata. Jadi hanya bisa berpikir untuk sesuatu yang terlihat, terdengar, teraba, nyata. Kalau suruh mikir di ujung sana, bayangin deh gunung di Papua begini, orangnya begini-gini, karena kita nggak ngeliat, kita nggak bisa ngebayangin, berarti kita tidak bisa berpikir yang perseptual. Kita melihat sesuatu yang konkret. Nah, berpikir ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif. Ingat? Perkembangan kognitif siapa ahlinya? Ada berapa tahap? Tumbuh kembang kognitif, perkembangan bukan tumbuh kembang ya. Perkembangan kognitif ada berapa tahap sehingga oh pantas ini anak TK ini diajak ngomong yang agak jauh gitu nggak bisa, dia bisanya concrete thinking karena tahap perkembangan kognitifnya masih di konkret operasional misalnya atau di formal operasional. Oh bayi ini sama sekali nggak bisa kita ajak berpikir karena dia masih sensori motor, dia banyak ke arah sense. Jadi ketika sakit dia nangis, lapar dia nangis, ketika senang dia ketawa gitu kan. Tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata tetapi melalui perilakunya. Itu sesuai dengan tahapan berpikir. Jadi tolong nanti dihubungkan dengan tahapan perkembangan berpikir. Perkembangan kognitif, cari ada berapa level, nanti Anda bisa lihat, oh di level Anda ini, di usia 20-21, misalnya 19-20-21, ini tahap kognitifnya, perkembangan kognitifnya sampai di level mana. Sehingga kita akan lebih banyak menggunakan tipe berpikir yang mana. That's analyze. Ya, kalau kita melakukan itu, berarti kita melakukan analisis. Kemudian, oh berarti kita lakukan ini deh, oh karena saya ada di creative thinking, berarti saya harus banyak berpikir kreatif. Sesuai dengan tumbuh kembang saya di usia sekian, perkembangan kognitifnya ada di sekian, maka pola berpikirnya atau jenis berpikir yang banyak dimiliki oleh remaja atau dewasa muda ini adalah kreatif. Sehingga banyak banget berbagai macam konten bisa lahir, berbagai macam alat bisa lahir misalnya, karena banyak memang usia-usia ini adalah usia-usia kreatif misalnya. Itu menyimpulkan udah sampai evaluasi. Ya. Jadi tahapan berpikir tadi ini tidak akan muncul satu-satu, bisa saja sekali jalan semuanya dapat. Tetapi pengalamannya diawali dari bawah. Waktu SD, waktu TK terus sampai level aplikasi analisis sintesis ini udah di pendidikan tinggi itu lebih banyak aplikasi analisis sintesis evaluasi. Mau level D3 maupun sampai S3 ini yang paling banyak dipakai nanti. Ya, itulah kenapa profesor dibilang pinter karena memang level yang dipakai sudah lebih banyak ke arah yang level tinggi dibandingkan dengan yang menengah misalnya SMP, SMA dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini. Konkret adalah sesuatu yang nyata. Jadi dia hanya berpikir bila melihat sesuatu yang nyata. Sama dengan konseptual. Ya. Kalau dia bisa berpikir abstrak, abstrak itu adalah memikirkan sesuatu yang tidak ada di depan matanya atau tidak didengar atau tidak dipegang. Kebayang nggak nanti Anda jadi perawat kayak apa kerjanya? Di mana Anda bekerja, seragam apa yang Anda pakai, terbayang nggak sekarang? Kalau mau jadi perawat, kalau enggak, Anda terbayang nggak kerja di bank misalnya, di bagian kliniknya, polikliniknya bank, kebayang nggak sekarang? Apakah Anda membayangkan hal itu? Nah, kalau bisa membayangkan hal itu, saya begitu lulus nanti akan jadi begini, kira-kira saya akan begini-gini, punya rencana, that's abstract or perceptual thinking. Bisa berpikir abstrak, ya, bisa membayangkan sesuatu yang belum ada di depan matanya. Logical thinking, reasoning, ini adalah berpikir logis, menggunakan tahapan-tahapan berpikir yang spesifik, menggunakan logika berpikir.
atau alasan. Jadi ketika kita menerjemahkan satu fenomena, satu peristiwa, kita menggunakan tahapan tertentu dan kita menjelaskan dengan alasan yang bisa diterima oleh akal sehat. That's logical thinking. Ya. Creative thinking adalah berpikir analisis, berpikir kreatif yang menghasilkan sesuatu minimal buat dirinya sendiri kalau belum untuk orang lain. Ya, kalau udah lebih untuk orang lain berarti creative thinking-nya udah lebih baik. Problem solving seperti saya bilang tadi, how to solve the problem, not divide the problem. Ya, but solving. Convergent divergent is similar with creative thinking. Convergent is evaluating thinking. Jadi mengumpulkan dari berbagai hal nanti disimpulkan. Jadi cari dulu infonya kayak sekarang nih ya. Mr. Sambo dicari dulu infonya untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan bersalah, cari dulu bukti sebanyak-banyaknya dari mana-mana dan seterusnya, nanti baru diputuskan. Itu convergent thinking. Divergent kebalikan. Divergent ini seperti analisis. Jadi satu hal dianalisa, dijelaskan menggunakan berbagai macam ilmu. Jadi divergent itu menyebar, konvergen itu kebalikan, dia mengecil, ngambil satu kesimpulan. Ya, jadi silakan gunakan jenis berpikir mana yang menurut Anda cocok. Ini contohnya, kalau konvergen itu mengumpul, kalau divergen itu melebar, ya, laterasi. Explore. The most common types is two types of thinking, critical and creative. Ini yang paling banyak dipakai. Ya, tadi divergen itu ada tapi jarang. Istilah ini banyak digunakan karena istilah ini menunjukkan bahwa seseorang itu menggunakan berpikir levelnya sudah level tinggi. Mulai dari analisis, kemudian sintesis, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah konklusi. Ya. Let's see. Critical thinking is a way of thinking that assess the worth and validity. Assess the worth and validity of something. Meanwhile, creative thinking is a way of thinking that generate, ya, ini assess the worth and validity. Kalau ini generate something new or something different. Generate, menyimpulkan, menghasilkan sesuatu. Dan ini kelihatan dari apa? Jangan lupa, ketika kita melihat ingin mengatakan orang itu menggunakan kemampuan berpikir, berarti ada yang ditampilkan oleh orang tersebut, baik secara oral, secara motorik, ya, ataupun melalui gambar. Oral, lisan, ataupun non-lisan, non-verbal, itu semua menunjukkan kemampuan berpikir seseorang. Critical thinking refers to ability to analyze. Tadi saya bilang. Aduh, susah banget sih mikir gitu. Itu berarti kemampuan berpikir analisisnya belum sampai ke situ. Atau mungkin tidak terbiasa. Sehingga kesannya capek mikir ini ke sini, ya udah nggak usah dipikirin lah. Cari yang gampang-gampang aja. Nah, berarti dia level berpikirnya belum bisa diajak ke yang analyze. Ya. Ini creative thinking sama critical thinking. Consider something in a new way. How to develop critical thinking skill? Seperti saya bilang tadi, ketika sudah di level pendidikan tinggi, so you have to have at least third level of thinking. Apply, analyze, synthesize, and then evaluations. How to analyze, how to communicate, how to make creativity, how to solve the problem, dan open-minded. Jadi this is ciri ya atau bagaimana membangun critical thinking skills. Pertama adalah open mind. Jadi kita belajar berpikir apapun yang terjadi itu adalah untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Itu open mind. Banyak cari tahu, banyak baca, ya. Kalau tidak suka membaca kan learner itu beda-beda. Ada yang learner yang lewat
mata, yang senangnya membaca, ada yang learner malas baca tapi maunya dengar. Ada yang learner ngomong juga tapi dengar juga, ya. Terserah masing-masing. Silakan. Tetapi kita harus bisa membuka kemampuan berpikir kita. Bahwa di luar sana banyak sekali hal-hal yang bisa memicu kita untuk punya kemampuan berpikir kreatif. Misalnya, salah satu yang sudah kakak Anda buat, ciptakan itu adalah tongkat lansia elektrik. Ada alarm di situ yang menunjukkan ketika tongkat itu dipakai, terus lansianya jatuh sama si tongkat, nanti dia bunyi tet gitu. Jadi orang lain tahu bahwa lansianya jatuh. Itu adalah berpikir kreatif karena menghasilkan sesuatu. Dan sekarang tongkatnya itu sedang diteliti dan seterusnya untuk diproduksi. Kami aja nggak pernah terpikir, tapi kakak Anda terpikir yang baru lulusan sekarang. Ya hebat mereka. Nah itu karena terbuka. Jadi sekarang juga Anda harus mempunyai pikiran yang terbuka. Jangan hanya kutek-kutek, kublek-kublek di keperawatan doang. Ada nggak sih keperawatan saya pernah nggak sengaja ya? Tukang ikan, Anda pernah lihat tukang ikan nyisikin ikan? Apa buang sisik ikan? Pernah nggak? Atau Anda pernah buang nggak sisik ikan? Rasain. Ketika kita buang sisik ikan kan sisiknya mencelat kemana-mana ya. Kanan kiri nempel di mana-mana. Bisa nggak kita bikin alat yang ketika kita membersihkan ikan, sisiknya nggak kemana-mana? Apa hubungannya sama keperawatan? Ada hubungannya sama kesehatan. Karena sisik ikan itu kan bukan benda mati. Dia ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Nanti kalau busuk, berlendir dan seterusnya, nanti menjadi tidak sehat. Jadi kita harus menciptakan alat yang dipergunakan oleh tukang ikan atau restoran. Kalau dia buang sisik, itu sisik ini nggak kemana-mana, tapi ngumpul di satu tempat, terus bisa dibersihin lagi. Itu yang disebut dengan open mind. Jadi terbuka, tidak hanya di area-area kita doang, tapi kita bisa membuka diri untuk yang lain. Ya, kemudian kita lakukan problem solving terus-menerus, sering-sering lakukan problem solving from the simple problem until the complex problem. Kemudian kita analyze, kita latih kemampuan analisis kita latih kemampuan komunikasi kita supaya apa yang kita sampaikan orang bisa memahami. Tidak 100% mungkin, tapi minimal 80-90 benar apa yang kita maksud itu bisa ditangkap orang dengan benar. Tapi kalau yang kita sampaikan, orang nangkapnya itu adalah berbeda atau orang nangkapnya hanya 50%, berarti komunikasi kita belum pas. Dan komunikasi is a skill. Ya, communicate is a skill. Analyze is a skill. Problem solving is a skill. It means you have to train yourself with how to communicate, how to solve the problem, and how to analyze something. And you will have a creative thinking. Ya, ini tadi sama. Bagaimana kita punya creative thinking skill. So, is there any hubungan antara language and thinking? Is there any relation between language and thinking? Ada nggak hubungan antara bicara sama berpikir? Ada. Tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa kita tidak akan mungkin tahu orang itu berpikir kalau dia tidak bicara secara verbal, kalau dia tidak menyampaikan secara nonverbal, itu kita tidak akan pernah tahu. Ya, language ini bukan berarti berbicara secara lisan. Gini-gini kan udah jadi profesi ya. Bagaimana berbicara menggunakan bahasa isyarat kan, orang-orang yang tidak mengalami masalah dengan panca indera pun semuanya belajar bahasa isyarat. Anda juga boleh belajar bahasa isyarat. Ya, karena itu salah satu kelebihan untuk menyampaikan apa yang dipikirkan. Oke? Oke. This is about thinking, ya, berpikir. Kemudian berikutnya adalah Is there any question about thinking?
Itu tadi konsep berpikir ya. Yes, ma'am. Ya. I wanna ask a question. Oke, please. Sebelumnya saya Hertina Indraswari dari kelas RKI izin bertanya. Tadi kan salah satu critical thinking skills itu kan open-minded, nggak sih? Tapi open-mindednya itu harus dibatasi juga nggak sih? Soalnya kadang kan semisal istilahnya ya, kalau yang saya lihat dari handphone lah ya, Mem ya, misal kita tuh nggak menormalisasikan kayak gaya keluar malam atau mungkin yang kayak bergaul yang bareng-bareng gitu atau mungkin yang kayak nongkrong-nongkrongnya di tempat klub-klip kayak gitu, Mem. Itu tuh kita yang nggak berusaha atau gimana ya? Kadang kan suka dijat, lu nggak open-minded lu ya kayak gitu, Mem. Oke, good question. Ada yang bisa menambahkan? Atau ada yang bisa ngasih penjelasan tambahan dari apa yang disampaikan? Siapa tadi kok saya bacanya Elsa? Siapa namanya, Nang? Hertina, Ma'am. Hertina, oke. Open-minded. What open-minded meaning? Open-minded, this is one of the definition. Thinking of things no one else has considered before. Jadi bisa saja kita menyampaikan sesuatu yang berbeda dari yang diketahui oleh orang-orang yang dengan kita. Itu cirinya, ya. Open-minded itu berpikiran terbuka. So if Hertina say, lu nggak pernah ini berarti lu nggak open-minded. Berarti definisi open-mindednya apakah sama dengan definisi open-minded in here? Karena sekarang kan sudah banyak bahasa gaul ya. Banyak bahasa gaul. Kadang-kadang penggunaan bahasanya menjadi tidak pas dengan arti harfiahnya gitu. Maksudnya tidak mau gaul, tapi dibilangnya lu nggak open-minded. Padahal dia tidak mau ikut dugem misalnya. Atau dia nggak mau ikut sono sini. Karena memang ada kepentingan lain. Gitu. Nah tadi, bahasa kan, itu juga berpikir sehingga boleh saja kita mengklarifikasi, lu ngomong open minded maksudnya apa nih? Ini gue mengklarifikasi. Oh maksudnya gini, oke. Jadi kita punya bahasa baru kan? Ya, jadi kita punya bahasa baru. Oh ternyata open minded selain diartikan sebagai berpikiran terbuka itu artinya punya info banyak tentang sesuatu. Bukan hanya mikir, ya udah kalau nggak hitam ya putih. Kalau open minded itu bisa abu-abu, bisa abu-abu tua, bisa abu-abu muda, bisa hitamnya hitam yang agak kebiruan gitu. That's open minded. Ya. Jadi berpikirnya tidak close only in one direction. Tapi dia bisa melihat dari berbagai hal. Dan ini bisa dicapai kalau kita banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat, kemudian gunakan kemampuan berpikir tadi. Oh, ini orang bikin pisang goreng, yang satu bikin pisang goreng masukin terigu cemplungin, jadi bulat gitu. Oh, yang satu enggak, sama dia dibikin kayak pisang. Dibikin kayak kayak kipas. Kecil-kecil, kemudian dibikin kayak kipas, dimasukin ke sini dan seterusnya. Mana yang lebih laku? Oh ternyata yang kayak kipas yang lebih laku. Gitu kan? Nggak pernah berpikir misalnya. Itu kan jadi kreatif. Ketika dia terbuka, wah ini bisa di ini. Dari mana dia dapat? Mungkin dia pernah pergi ke suatu tempat. Dia dapat pengalaman itu gitu. Oke Hertina, jadi sekali lagi hati-hati dengan bahasa sekarang ya, karena kata-kata yang digunakan itu apalagi di level Anda nih, generasi Z, banyak sekali kata-kata baru yang harfiahnya tidak sama dengan yang ada di kamus. Gitu ya. Berpikiran terbuka, intinya adalah kita punya banyak pengetahuan dan kita bisa menerima apapun secara positif. Ketika ada orang nonjok kita, ini sebetulnya dia marah sama kita, atau dia ingin kita memperhatikan dia, atau apa nih gitu. Itu orang yang open minded itu biasanya kayak gitu. Dan ketika ada masukan,
Oh iya benar. Kalau dari sisi pengetahuannya Bapak A karena dia orang ekonom ngomongnya begini. Kalau Ibu E karena dia orang sarjana hukum ngomongnya seperti ini gitu. Nah, that's open minded. Kira-kira gitu ya Hertina ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa punya banyak bisa terbuka pikiran kita kalau kita banyak membaca dan banyak mengalami atau punya banyak pengalaman tentang sesuatu. Oke. Masih ada lagi? Any questions? Enough? Okay. Let's jump to intelligence. Is there any relation between think and intelligence? Ada hubungan nggak antara inteligensi, kecerdasan dengan berpikir? Siapa yang mau kasih pendapat? Ayo, sekarang kita berpikir jadi mikir terus. Tadi udah berpikir ujian kan? Sekarang berpikir belajar. Ada hubungan nggak antara inteligensi dan berpikir? Apa inteligensi? Apa itu kecerdasan? Ada yang bisa menyampaikan? Kalau orang cerdas udah pasti kemampuan berpikirnya tinggi atau kebalikan. Orang yang kemampuan berpikirnya rendah pasti dia nggak cerdas, gitu nggak? Siapa yang bisa kasih pendapat? Ayo. Oh, lo nilainya nggak pernah 3, lo nggak cerdas sih, gitu kan? Misalnya. Oh, gitu aja nggak bisa, nggak cerdas lo, gitu. Misalnya. Ada nggak hubungan antara kemampuan berpikir dan kecerdasan? Ada yang bisa ngasih pendapat? Ayo, harus berani. Karena kalau kita nggak tahu salah benar. Oke, please. Ya, kalau menurut saya, Bu, inteligensi itu tolak ukur dari kemampuan berpikir seseorang. Oke, good. Tolak ukur kemampuan berpikir seorang. Karena diukur ya, inteligensi itu kan ada ukurannya ya. Oke. Ada yang bisa menambahkan? Satu lagi? Apa itu? Bagaimana hubungan antara kecerdasan dan berpikir? Apakah seperti yang saya sampaikan tadi? Izin Silakan. menjawab, Ibu. Oke, silakan Elsa. Ya, saya Kumalasari dari kelas A. Hubungannya antara inteligensi dengan berpikir itu, inteligensi didasari oleh proses berpikir sendiri itu, Ibu. Oke, di dalam inteligensi ada berpikir atau di dalam berpikir ada inteligensi? Di dalam inteligensi ada berpikir, Ibu. Oke, untuk bisa tahu inteligensinya dia berpikir. Oke, kita lihat ya. Apakah yang disampaikan temannya tadi sesuai nggak sama teori? So, intelligence or kecerdasan, kemampuan menyesuaikan diri secara mental, adaptations. If you adapt with something new, anything new, it means you have some of intelligence. Tindakan yang disertai dengan pemahaman atau pengertian. Kapasitas untuk mengerti lingkungan dan kemampuan akal budi untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini sama. Mengatasi tantangan, hambatan, stresor, dan seterusnya, it means how to adapt. Bagaimana beradaptasi. Ya, terarah, rasional, dan seterusnya. Jadi ketika kita mengatakan seseorang itu cerdas, pasti bukan hanya dari satu hal. Apa yang disampaikan gitu kan ya? Oh, ini orang ngomongnya semuanya berbusa-busa isi buku nih, dihafal banget, berarti dia cerdas. Karena definisinya adalah bisa menyelesaikan masalah, bisa menyesuaikan diri, kemudian disertai dengan pemahaman pengertian, tindakannya terarah, berpikir rasional, dan seterusnya. Nah, hal-hal inilah yang dinilai. Kalau kita tahu yang namanya inteligensi, kecerdasan itu, awalnya kita hanya bicara mengenai IQ, intellectual intelligence, ya, cuma intellectual intelligence, quotient, ya, intellectual quotient itu sekarang sudah banyak sekali beragam-ragam kecerdasan, karena ternyata kecerdasan bukan hanya dari kemampuan menghitung, tetapi ada lagi kemampuan-kemampuan lain.
Maaf sebentar ya. Ya. Oke, kita kembali lagi. Sekarang kita bicara mengenai kecerdasan. Tadi kecerdasan itu kalau dulu hanya dikenalnya intellectual quotient, sekarang kita tahu atau kenal kecerdasan itu dari berbagai hal. Dan kecerdasan itu bukan hanya kemampuan menghitung, tetapi kemampuan beradaptasi. Tolong mindset-nya dirubah. Ya, bahwa orang itu dibilang cerdas kalau dia bisa beradaptasi terhadap something new. Dari SMA, kehidupan SMA yang pakai seragam putih abu-abu, sekarang Anda harus pakai seragam putih. Yang tadinya tidak pernah ketemu pasien, sekarang Anda harus merawat pasien. Mampu nggak beradaptasi dengan perkembangan tersebut? Ketika Anda berhasil, so you have some of intelligence. Anda punya kecerdasan. Kecerdasan apa kita nggak tahu, nanti kita lihat. Yang kita punya kecerdasannya apa, tapi sudah menjadi satu bukti bahwa kita termasuk orang-orang cerdas karena kita mampu beradaptasi. Oke? Bagaimana kecerdasan itu berkembang? Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Same with thinking, so intelligence develop similar with cognitive development. Jadi searah dengan perkembangan kognitif. Bayi, kemudian balita, batita, kemudian SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sebagian ujungnya ketika mulai dewasa masuk ke universitas formal operasional. Ya, silakan nanti Anda cari what is sensory motor, ininya apa, ciri khasnya apa, preoperasional ciri khasnya apa, konkret operasional ciri khasnya apa, dan formal operasional ciri khasnya apa. Ini secara kognitif, fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif ini juga berjalan seiring dengan perkembangan fisiologi atau anatomi otak. Jadi kalau otaknya tidak berkembang karena penyakit, karena kecelakaan, karena genetik, bisa nggak proses ini terjadi? Proses perkembangan kognitif terjadi. Is it possible? If the brain didn't develop, bisa nggak? No. Karena utamanya pengembangan kognitif, kemampuan berpikir, inteligensi, itu berkaitan dengan brain function. Jadi ketika ada seseorang yang lahir, mikrocephalon, nanti Anda bisa lihat. Mikrocephalon itu kepalanya kecil sekali, segede bola apa ya? Bisa segede ini. Segede kepalan tangan orang dewasa yang gede gitu. Segitu. Sampai dia tua segitu aja ukurannya, nggak gede-gede. Kan berarti terjadi sesuatu. Otaknya kan berarti nggak tambah gede, segitu aja. Otak yang kecil kan beda dengan otak kita yang besar di kepala ini. Ya. Jadi sangat mempengaruhi berpikir, inteligensi, itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan anatomi fisiologi otak. So please, care for your brain. Ya, sayangi kepala Anda. Ketika terjadi sesuatu, benturan, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam, terus terjadi, kemudian gejalanya baru muncul 2 atau 3 tahun kemudian. Ya. Karena ada salah satu penelitian ketika terjadi satu benturan saja, sudah sekian sel saraf yang mati. Kalau benturannya itu lebih dari 10 kali, berapa sel saraf mati? Mending kalau benturannya
ringan. Kalau benturannya berat sampai benjol, berapa sel saraf yang mati? Kalau sudah mati kan sel saraf sel otak kan udah nggak bisa recovery lagi, udah mati dia. Ya, jadi sampai usia 20 tahun otak itu masih berkembang. After 20 years berkembang ya, bukan tumbuh ya. Berkembang itu ukurannya tetap, tetapi kemampuannya bertambah. Bukan tumbuh. Stabil, tidak bertambah lagi, stagnan itu sampai usia 50 tahun. Sesudah 50 tahun akan terjadi penurunan secara bertahap. That's why untuk mencegah demensia, orang itu dilatih untuk terus berpikir. Kalau di Muslim, baca Quran itu salah satu metode, is one of some of ways to train your brain. Train your brain. Kenapa? Karena bacaan Al-Quran itu kan bahasa Arab. Kita mesti ngeliat berikutnya ini bacaannya apa. Kalau bahasa Indonesia ini mah gampang. Tapi kalau bahasa Arab kan mikir. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Ya, melatih bahasa Inggris is train your brain. Ngisi TTS boleh, tapi kalau keseringan ngisi TTS nanti lama-lama bosan. Dance is how to train your brain. It's prevent dementia. Kenapa menari, terutama menari tradisional? Karena dari menari itu kita akan mengingat habis ini gerakannya ini, habis ini gerakannya ini, habis ini gerakannya ini, tangannya begini, kepalanya begini, kakinya begini gitu kan. Itu membutuhkan banyak hal yang dipikirkan. Kalau itu dilatih terus-menerus, maka walaupun terjadi kemunduran organisnya, tetapi secara fungsi dia tetap bisa bertahan. Itulah kenapa kalau nanti ya, atau Anda lihat yang namanya profesor, itu pensiunnya umur 70 tahun. Padahal orang 70 tahun kan udah 20 tahun mundur. Tetapi dia masih dipertahankan. Karena apa? Karena diyakini bahwa profesor itu baca terus, bikin ini terus otaknya dipakai. Sehingga kemampuan berpikirnya ada terus. Oke? There are two types of intelligence, practical and theoretical. Practical ini based on experience. Sementara theoretical ini based on theories. Jadi ketika kita menggabungkan pengetahuan kita dengan pengalaman kita ketika melakukan sesuatu, berarti kita menggunakan dua jenis kecerdasan ini. Memang jarang yang satu-satu. Tergantung masalahnya atau tergantung fenomena yang diketemuin. Kayak tadi, menghubungkan 5 titik, gimana tanpa mengangkat dan seterusnya. Kalau yang belum pernah, gimana caranya? Tapi kalau sudah pernah cepat. Dulu udah pernah nih. Gampang gitu. Ya, berarti kita menghubungkan antara praktikal sama teoretikal. Mungkin saja ketika kita melakukan praktis tidak berdasarkan teori, ketika kita baca teorinya, oh itu berarti bisa dipraktekin. Nah, berarti teori ini menjadi praktis. Nanti lama-lama dua-dua ini menyatu. Oke. Ada beberapa hal yang mempengaruhi inteligensi seseorang. Bawaan, nature. Ya. Ini hasil penelitian semua. Kenapa bawaan itu, genetik itu erat kaitannya dengan intelligence? Karena ternyata ketika diperiksa anak-anak kembar itu punya korelasi yang tinggi walaupun mereka dipisah. Ini hasil penelitian ya, ini evidence based. Ternyata kalau orang itu berkeluarga, begitu dicek IQ-nya rata-rata angkanya hampir sama. Terus yang kembar ini juga angkanya sama. Walaupun mereka berpisah. Sementara anak-anak yang diadopsi itu tidak akan selalu sama dengan orang tuanya. Walaupun lingkungan diberikan sama, tapi ternyata tidak selalu bisa mempengaruhi lebih banyak. Mungkin sedikit iya, ya, tapi kalau banyak pengaruhnya enggak. Gitu ya. Ini bawaan, genetik mempengaruhi kecerdasan. Tapi bukan berarti kalau gen kita bukan gen yang IQ-nya tinggi, bukan berarti kita tidak cerdas. Jangan lupa kecerdasan itu bukan hanya IQ. Ya. Nurture, ini lingkungan.
Kalau tadi nature, ini nurture. Nurture itu bagaimana lingkungan itu mempengaruhi perkembangan otak dia. Mungkin bapak ibunya lulusan SD, tapi kita tidak bisa mengatakan apakah lulusan SD menjadi tidak cerdas. Minumnya susu dan seterusnya, dikasih nutrisi yang bagus, otaknya berkembang dengan baik, dia punya kemampuan berpikir yang lebih baik daripada orang tuanya. Walaupun tadi bawaan juga mempengaruhi, tapi lingkungan ini juga bisa membuat seseorang hidup menjadi lebih baik. Ya, ini juga semuanya evidence based. Ada penelitian yang sifatnya memberikan rangsangan kognitif emosional. Ternyata inteligensinya bisa berkurang karena tidak ada. Jadi anak-anak yang lahir kemudian tidak banyak stimulus di lingkungannya, ternyata inteligensinya tidak berkembang. Tapi anak yang lahir terus lingkungannya misalkan, oh kamarnya dikasih warna ini, dikasih bunyi-bunyian ini, dikasih gerak-gerak ini dan seterusnya, itu ternyata kemampuan berpikirnya jauh lebih cepat dibanding anak yang tidak dikasih stimulus. Makanya Anda lihat kan, mainan anak-anak tuh ditaruh di atas boxnya macam-macam, muter-muter, warna-warni, bunyi-bunyi, bahkan warnanya merah, kuning, hijau gitu. Itu dalam rangka memberikan rangsangan yang sifatnya kognitif emosional. Nah, ini penelitiannya Skill and Skodak, bahwa kecerdasan pada anak-anak yang dididik dalam lingkungan yang hangat, penuh perhatian, kemudian penuh dorongan, ada rasa percaya, itu skor tes kecerdasannya tinggi. Ya. Next. Ini ada yang berikutnya, ya, bahwa kreativitas, this creativity ya, keterampilan membentuk kombinasi-kombinasi dan seterusnya. Nah, ini adalah kreativitas tadi, berpikir kreatif atau kreativitas, creativity thinking bisa ya. Belum ada bukti-bukti yang mendukung hubungan antara kreativitas dan IQ. Ini IQ-nya, jangan lupa kalau kita bicara IQ ini adalah intelligence quotient, intellectual quotient. Ya, hanya yang berpikir kecerdasan yang berkaitan dengan angka-angka, logika berpikir dan seterusnya. Sementara intelligence itu kan banyak, macam-macam, bukan hanya sesuatu yang sifatnya logika. Ya. Perilaku intelijen atau perilaku cerdas ini manifestasi dari proses kognitif. Ya. Kreativitas itu bersifat divergen, sementara inteligensi itu bersifat konvergen. Inteligensi, kalau kita konvergen tadi ingat ya, konvergen berarti menyatu. Jadi inteligensi itu menganalisis banyak-banyak, kemudian nanti membentuk satu opini. Sementara kreatif itu dari satu hal, dia bisa membuat berbagai macam. Yaitu bedanya antara creativity dan intelligence. Ya. Nah, dari beberapa literatur ini ada berbagai macam tingkat kecerdasan. Ada EQ, ada SQ, ada CQ, ada EQ, ada TQ, IQ. Yang paling sering dipakai adalah IQ. Tapi saya pribadi tidak pernah menggunakan IQ ini sebagai salah satu patokan kecerdasan. Saya lebih suka orang yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Pengalaman saya mungkin karena saya di psikologi kali ya. Jadi emotional quotient dan spiritual atau satu lagi komunikasi sosial. Psychosocial quotient itu akan sangat berperan penting di dalam kehidupan dibanding IQ. Dibanding IQ. Itu pengalaman saya. Tapi kalau Anda mau pakai yang IQ sebagai patokan ya monggo saja. Jadi nanti masing-masing silakan dibagi, dibuat resumnya. Jadi untuk yang untuk yang berpikir sama intelligence ini, assignment-nya adalah ini. Jangan gunakan assignment yang ada di RPS ya, ini saja untuk melengkapi apa yang sudah kita bahas pada sore ini. Jadi silakan diberbagi, kemudian masing-masing kelompok 1 bikin EQ, kelompok 6 bikin IQ. Apa ini dan seterusnya. Silakan Anda kupas habis mengenai masing-masing hal ini. Ya, apa itu emotional quotient? Kalau bisa Anda terapkan
terapkan. Anda lihat, saya udah sampai mana ya, emosi saya gimana ya. Kreatif nggak saya ya, adversity apa enggak, apa itu adversity quotient, transcendental, dan seterusnya. Soalnya pengetahuan kita tentang kecerdasan bisa bertambah. Dan kita bisa melihat bahwa orang ini cerdasnya di A, orang ini cerdasnya di B, orang ini cerdasnya di C, dan seterusnya. Oke? Oke, that's our discussion about intelligence. Any questions? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas mengenai berpikir dan inteligensi? Kecerdasan. If we mention about intelligence, it means kecerdasan. Seseorang yang selalu bisa menyelesaikan masalah, solve the problem, I think that's someone with kind of intelligence. Cerdas dia, karena dia mampu menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah kan berpikir. Jadi kita sudah sepakat bahwa salah satu kemampuan untuk bisa menyelesaikan, untuk inteligensi ini adalah yang dilihat adalah kemampuan berpikir. Tapi tidak semua inteligensi adalah kemampuan berpikir. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan inteligensi dan berpikir? Tadi kita sudah sedikit bahas tentang berpikir. Ya, izin masuk Ibu. Iya, silakan. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Erik dari Webinars. Sebenarnya ini pertanyaannya agak menyimpang dari topik ya Ibu. Oke. Ya, tapi ini pertanyaan dari pengalaman saya Ibu. Pertanyaannya itu kenapa sih Bu kalau misalnya orang yang IQ-nya tinggi, kayak misalnya nilainya bagus, pintar, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik sama lingkungan sekitarnya gitu Ibu. Jadi kalau misalnya berbicara atau membahas sesuatu tidak nyambung gitu Ibu dengan kita. Sebentar Erik. Baik Ibu. Oke, sorry. Ulang lagi Erika, barusan ada interrupt. Maaf. Iya, baik Ibu. Ini agak menyimpang Ibu pertanyaannya. Jadi ini menurut pengalaman saya Ibu. Jadi saya waktu saya SMP dan SMA, saya memiliki teman yang mungkin bisa dibilang punya IQ yang tinggi karena pintar banget Ibu. Tapi mengapa dari saya SMP sampai SMA ini, teman-teman saya memiliki pengetahuan yang tinggi ini nih, untuk komunikasi sama lingkungan itu kurang efektif gitu Ibu. Jadi kita nggak nyambung, kayak misalnya kita bahas yang A, dia bahasnya yang B, seperti itu Ibu. Itu kenapa ya Ibu faktornya? Oke, good question. Pertanyaan yang bagus sekali. Terjadi nggak di kelas kalian? Anda observasi nggak di kelas Anda kah, di kakak kelasnya kah, di adik kelasnya kah? Terlihat nggak? Iya Ibu, bisa diulangin soalnya putus-putus Ibu. Oke, terjadi nggak di kelas kalian? Orangnya pinter tapi komunikasinya kurang. Izin menjawab Bu, kalau Anda misalnya observasi nggak? Ya Ibu, izin menjawab ya Ibu. Kalau misalnya di kuliahan saya belum menemukan, tapi kalau dari SMP dan SMA saya menemukan Ibu. Oke, nanti lama-lama Anda akan bisa lihat ya, karena temannya nanti lama-lama akan pada saling bicara juga ya. Termasuk dosen-dosen Anda kan? Anda pasti sudah diajar oleh banyak dosen dari mulai tingkat 1 dan Anda pasti tahu dosen mana yang komunikasinya enak, dosen mana yang komunikasinya terbata-bata dan seterusnya gitu kan. Yang penjelasannya bisa dipahami, tapi ada juga yang kayaknya ya aja deh gitu. Ya. Itu bukan satu kekurangan, maksud saya gini, itu bukan satu hal yang membuat orang itu menjadi, oh dia nggak bisa ngomong berarti dia nggak bagus misalnya. Tadi yang dibilang Erika. Betul.
ya, bahwa kecenderungan seseorang yang mempunyai IQ tinggi itu secara sosial itu kurang. Why? Karena kemampuan berpikirnya adalah kemampuan logika. 1 tambah 1, 2. Padahal kalau buat saya, pisang ditambah apel bisa jadi 2 kan? Bukan 1 tambah 1, 2, tapi 1 pisang ditambah 1 apel kan 2. Atau 1. Kita nyebutnya tetap 1 pisang 1 apel, kita nggak menyebut 2. Boleh nggak gitu? Boleh. Saya telepon. Maaf, interruptnya banyak banget ya. Oke, jadi ketika orang yang mempunyai IQ, intellectual quotient-nya tinggi, itu kemampuan berpikir logikanya, rasional yang logika itu dia tinggi, sehingga humanis atau kemampuan komunikasi, kemampuan sosialnya menjadi menurun, termasuk emosi. Jadi orang yang cerdas di IQ itu memang secara EQ dan SQ dia tidak akan terlalu tinggi. Beda dengan orang yang punya kemampuan mengendalikan emosi dengan baik. Kalau orang mampu mengendalikan emosi kan pasti banyak temennya ya, banyak yang mau deketin gitu ya. Orang yang ngomongnya bagus gitu kan. Biasanya banyak teman, supel dan seterusnya. Beda dengan orang yang, oh dia mah pinter tapi kaku gitu kan. Memang seperti itu karena pola pikirnya tadi adalah seperti tadi. Logika, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 1, 4. Sementara kita bisa melihat bahwa 1 tambah 1 ya bisa 2 tambah 0, bisa 0 tambah 2, bisa 1,5 tambah 1,5 gitu kan. Tidak harus 1 tambah 1 namanya 2 kan. Gitu. Jadi tidak berpikir rigid. Biasanya kalau orang yang logikanya tadi dia lebih berpikir rigid. Tidak salah, memang pola orang itu seperti itu. Gitu ya, Erika? Ya, sehingga orang-orang seperti ini memang karena kemampuan komunikasinya kurang, biasanya dia akan memilih pekerjaan yang tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang. Bagus kalau dia tahu kekurangannya. Tapi kalau misalnya dia hanya tidak
tidak berinteraksi itu karena dia tidak nyaman dengan lingkungan. Sebenarnya dia suka komunikasi, tapi karena lingkungan membuat dia tidak nyaman, dia tidak berinteraksi. Itu nanti suatu saat akan muncul. Ya, suatu saat walaupun dia pintar, tapi karena dia suka komunikasi akan kelihatan. Tapi ketika dia memang tidak suka, memang tidak ada ke sana, itu pasti nggak akan kelihatan. Sehingga untuk bisa meningkatkan EQ, SQ, dan seterusnya, itu tadi kalau kita baca ini, ya. Kalau nature, oh berarti kata Erika, oh berarti saya harus nyari suami orang yang pinter nih, gitu kan, supaya anak saya pinter karena genetik pinter kan. Tapi jangan lupa ada nurture. Ketika kita tidak memberikan lingkungan yang membuat dia berpikir dari kecil, itu akan susah mengajak dia punya berpikir. Makanya sekarang yang sekarang kan anak-anak itu banyak banget ya permainan-permainan itunya kan, permainan-permainan edukatif istilahnya kan, mainan edukatif yang dulu jarang sekarang muncul semua, ya. Tetapi bersaing dengan apa tadi, gadget ya. Bersaing dengan gadget, mainan-mainan edukatif itu sebetulnya yang bagus itu adalah mainan edukatif karena dia akan merangsang semua hal. Sementara gadget itu ya kalau Anda tahu, silakan baca penelitiannya. Gadget itu hanya merangsang listrik otak melalui mata. Dan anak-anak di bawah 5 tahun itu belum siap untuk perubahan gambar yang terlalu cepat di HP. Jadi jangan kaget nanti kalau anak-anak yang dari kecil, dari umur 1 tahun udah dikasih HP, ketika dewasa dia menjadi seorang yang pemarah, menjadi orang yang emosinya tidak stabil karena dari kecil sudah dirangsang terus, kepalanya di listriknya udah dari kecil itu terus. Itu yang bahaya. Ya itu saya baca di penelitian, ini tambahan aja berkaitan dengan inteligensi. Oke, that's all Erika. Dan yang lain? Is it clear? Iya Ibu, izin masuk lagi. Boleh bertanya lagi nggak Ibu? Tapi lebih menyimpang lagi Ibu. Nggak nyimpang. Oke, lanjut. Ya, ini Bu, untuk yang tadi yang untuk orang yang IQ-nya di atas rata-rata itu Ibu. Mengapa orang yang kaya tersebut itu untuk mimik mukanya itu berbeda sama orang-orang normal yang kayak biasanya? Seperti itu Ibu. Ya. Makasih Ibu. Oke. So you have something in your mind, ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kemampuan berpikir, inteligensi berkaitan erat dengan perkembangan otak ya. Ya, jadi ketika terjadi sesuatu di otaknya, kemampuan berpikirnya juga akan mengalami sesuatu kan. Nah, yang disampaikan Erika tadi adalah orang-orang yang pada kondisi tidak normal. Apakah itu mental retarded, ya retardasi mental, ataukah akibat yang lain sehingga otaknya tidak berkembang dengan baik atau terjadi kerusakan otak pada saat-saat berkembang. Nah, ada yang memang, ini beda dengan autis ya. Autis itu tidak selalu disebabkan oleh perubahan anatomi otak. Tapi salah satu bentuk perubahan anatomi otak adalah autis. Bentuknya autis itu tidak mau berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Tadi pertanyaan Erika, kenapa orang yang itu wajahnya selalu kelihatan beda, ya. Jangan ada satu penelitian cerita, kalau saya lebih suka cerita, baca cerita bahwa ada yang saya belum tanda tangan. Oke, ya saya jadi ngeblank tadi apa wajah ya, ekspresi wajah. Jadi memang perubahan di otak itu ada hubungannya dengan ekspresi wajah. Kalau dulu kita sebutnya, kalau Anda kan suka lihat orang yang mental retarded ya, mukanya kan
Kalau dulu orangnya bilang mongoloid, tapi kan nggak boleh. Masa orang Mongol mukanya kayak orang mental retarded kan? Marah orang Mongol ntar dibilang mukanya kayak gitu kan. Tapi wajahnya memang sama. Mau ras apapun, ekspresinya akan sama seperti itu. Ketika ada gangguan di otak yang sifatnya tadi, mental retardasi. Mental retarded atau retardasi mental. Pasti mukanya semua sama kayak gitu. Ya. Tetapi jangan dikira dia tidak punya IQ, atau dia tidak punya kecerdasan. Mereka punya. Karena tadi kecerdasan adalah bagaimana solve the problem. Sekarang dia bisa mencari uang untuk menghidupi dirinya sendiri. Apakah itu bukannya adaptasi? Menyelesaikan masalah? Iya, punya kecerdasan. Mungkin bukan IQ, bukan intellectual quotient. Tapi bukan tidak mungkin ada orang yang memang cerdas di situ. Jadi dia komputer gitu kan. Senang komputer, bisa bikin segala macam program yang kita sendiri yang normal saja tidak bisa bikin program. Tetapi dia yang mental retarded malah bisa bikin program karena memang senang komputer terus main, akhirnya dia bisa. Gitu ya. So, Erika dan teman-teman, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang ini cerdas atau tidak kalau kita tidak melihat secara keseluruhan. Ya, cerdas itu adalah mampu beradaptasi dengan situasi, mampu menyelesaikan masalah, itu cerdas. Nanti penyelesaiannya masalah melalui hitungan berarti intellectual quotient. Penyelesaian masalah secara emosi berarti emotional quotient. Ya. Kemudian menggunakan aspek spiritual untuk beradaptasi dan menyelesaikan masalah, that's spiritual quotient. Ya, dan di dalam diri kita juga ada. Anda masing-masing pasti harus melihat, saya itu termasuk orang yang disukai orang enggak? Saya itu dianggap orang mampu mampu mengendalikan emosi enggak? Oh, kalau saya termasuk orang yang mampu mengendalikan emosi berarti emotional quotient saya mungkin bagus, mungkin ya, karena belum diukur. Karena kalau namanya quotient itu harus ada ukuran, harus pakai alat ukur. Jadi nanti kelompok sekaligus cari ya alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur ini. Kalau Anda mau pakai silakan, lebih bagus. Ya, tetapi artinya ini hanya psikolog yang bisa baca. Makna dari itu psikolog. Kalau secara ini kita tidak punya, perawat tidak punya ilmu untuk menerjemahkan ini. Tapi kita bisa tahu, oh range saya di sini cirinya seperti ini, cukup itu saja. Oke? Sudah cukup jelas semuanya? Ya, I think the time is off ya. Waktunya sudah lewat, mohon maaf. Ini lewat, tadi kita juga mulai telat sih ya. Karena urusan Zoom ini. Jadi kita juga menyelesaikannya agak telat, mudah-mudahan lebih jelas. Ya, silahkan baca lebih banyak tentang intelligence dan thinking. Kalau dari pertemuan ini Anda ada yang masih kurang paham atau jelas. Gitu ya. Baik, saya rasa cukup. Mungkin kita bisa screenshot dulu ya. Siapa dulu? Ibu izin bertanya. Boleh, boleh. Mengenai tugas kelompok yang Ibu berikan tentang IQ itu, kan kelompok yang sudah ada di RPS ada 4 kelompok, sedangkan yang Ibu tugaskan ada 6 kelompok. Itu apakah tetap 4 kelompok atau bagaimana ya Ibu? Dibikin 6 lah. Baik. Dibuat 6. Silakan yang waktu itu dibikin jadi 6. Anda mau bagaimana memisahkannya, monggo saja. Ya. Supaya kaya pengalamannya. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sambil screenshot bisa si pen? Ya, Ibu. Untuk mungkin untuk yang kelas 2A bisa di